Salam dan bahagia. Berikut adalah koneksi antar materi dari modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya, Stepiana Aririta, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Surakarta, Jawa Tengah. Keterkaitan materi antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Modul 1.1 adalah membahas mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kemudian di sana kita menjalankan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya membawa kepada visi guru penggerak dan kemudian hal tersebut untuk menanamkan budaya positif, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid sesuai bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan murid. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Modul 1.2 berbicara mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai seorang guru penggerak adalah mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid. Sedangkan perannya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 membahas mengenai visi guru penggerak. Visi. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, guru penggerak perlu memiliki visi yang menjadi pedoman dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan bekerja sama dengan semua pihak. Sebagai wujud salah satu visi, guru penggerak membuat prakarsa yang dilakukan berdasarkan manajemen aset dan tahapan baca. Modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif merupakan pembiasaan positif di sekolah dengan menekankan pada kesadaran pribadi dan bukan karena paksaan atau kontrol. Budaya positif mendorong anak lebih aman, nyaman, dan berinisiatif memberikan solusinya sendiri dalam sebuah permasalahan. Dan pada akhirnya mereka menjadi murid yang merdeka. Pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Mengenai disiplin positif. Disiplin bukanlah sebuah kepatuhan, namun sebuah kesadaran diri. Disiplin adalah apa yang kita hargai. Teori kontrol. Dalam teori kontrol, di sini saya mendapat pemahaman bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kitalah yang bisa mengontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan semua perilaku yang dilakukan oleh orang lain memiliki tujuan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Teori motivasi. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ternyata menghukum. Penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan dan bersifat tidak efektif. Selanjutnya, bisa mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri. Karena itu, sebaiknya menggunakan apresiasi, di mana dalam apresiasi ini menekankan sebuah proses, bukan pada hasilnya.
Hukuman. Hukuman menyakitkan dan tidak nyaman untuk jangka panjang, dan anak membenci adanya peraturan. Karena itu, hukuman dan penghargaan sebaiknya dihindari bagi anak. Kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu pertama, bertahan hidup. Kedua, penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia ini, maka kita berusaha memahami pandangan orang lain bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai sebuah usulan, maka hendaknya menggunakan posisi kontrol manajer. Selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan antara siswa dengan guru sebagai pengganti peraturan kelas. Dengan adanya kesepakatan ini menjadikan keyakinan kelas sebagai sebuah kesadaran diri dan bukanlah sebuah paksaan. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi berfungsi untuk menyelesaikan persoalan berdasarkan inisiatif penyelesaian dari murid itu sendiri. Tahap dari segitiga restitusi adalah pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya dari materi budaya positif ini adalah pertama, ternyata kita tidak memiliki kontrol kepada orang lain. Yang kedua, proses restitusi yang selama ini saya kenal ternyata memiliki langkah dan kata-kata kunci di setiap langkah tersebut. Yang ketiga, tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah anak yang butuh dipenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberian reward ternyata perlu ditinjau ulang karena dapat memberikan efek ketergantungan dan pada akhirnya bukanlah muncul motivasi dalam diri sendiri. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya setelah saya mempelajari modul 1.4. Yang pertama, yang saya lakukan selama ini perlu diperbaiki, di mana disiplin bukanlah pemaksaan, namun sebuah kesadaran. Menangani anak bukan dengan hukuman, namun perlu menggunakan tahapan restitusi. Penghargaan termasuk dalam motivasi eksternal. Maka, saya mengubah menjadi apresiasi yang berpusat pada proses anak. Selanjutnya, perubahan yang dilakukan adalah mengubah posisi kontrol dari penghukum dan pemberi rasa bersalah menjadi manajer. Mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah? Pengalaman yang saya alami adalah tidak mudah untuk mengubah paradigma dari bapak dan ibu guru yang sudah berlaku saat ini. Contohnya mengenai disiplin. Namun, ini semua bisa menjadi masukan yang baik bagi mereka. Ada beberapa orang yang bersedia langsung melakukan budaya positif, namun beberapa masih perlu diyakinkan lagi, terutama dalam menangani permasalahan yang timbul.
ada pro dan kontra mengenai pandangan perlunya hukuman atau penghargaan, dan pengalaman mengenai restitusi. Dalam melaksanakan restitusi, ternyata ada beberapa anak yang perlu beberapa kali dilakukan restitusi, bahkan tidak bisa selesai dalam sekali jalan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bersemangat dan tertantang, terutama dalam kolaborasi dengan Bapak Ibu guru dalam menerapkan budaya positif. Saya juga bersemangat dalam menerapkan tahapan dari setika restitusi, di mana hal tersebut dikarenakan beraneka ragam masalah yang muncul di sekolah dan pada anak-anak. Dan selanjutnya saya lebih senang. Mengapa? Karena saya dapat menyelesaikan masalah tanpa hukuman. Anak-anak pun lebih nyaman dengan penanganan masalah menggunakan restitusi, sehingga guru pun juga merasa nyaman. Hal yang sudah baik menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah adanya keyakinan kelas yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antar murid dan adanya disiplin positif yang sudah mulai berjalan. Hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana menerapkan restitusi kepada anak kelas 1 yang baru. Selanjutnya, bagaimana menumbuhkan motivasi internal, baik itu dalam diri saya sendiri maupun dalam diri anak didik saya. Selanjutnya, saya perlu meningkatkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau, dan kadang sebagai pemberi rasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi manajer. Di sini saya berusaha semaksimal mungkin. Perasaan saya menjadi lebih bangga dan lebih lega. Namun, membutuhkan perjuangan karena karakter anak berbeda-beda. Dari sisi anak, memang terlihat bahwa anak lebih bahagia karena mereka merasa aman saat mereka mengalami kesalahan dan harus mempertanggungjawabkannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi karena saya telah mempelajari dalam PMM. Namun untuk prosesnya tidak sedetail dalam modul ini, terutama pada bagian kata kunci dari setiap tahapan segitiga restitusi. Pada beberapa anak hal ini langsung bisa selesai dalam 1 kali restitusi. Namun pada beberapa anak masih pada tahap menstabilkan identitas dan memvalidasi kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Ya, ada. Bagi guru kelas, restitusi mungkin dapat berlangsung dengan lancar karena adanya intensitas pertemuan antara guru kelas dengan murid. Dan bahkan guru kelas memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai murid, baik itu latar belakang maupun kehidupan sehari-hari. Namun, bagi guru mapel, restitusi membutuhkan kerjasama dengan semua pihak, terutama dengan guru kelas dan orang tua, bahkan bisa juga dengan pihak lain. Demikianlah dari Sarah. Terima kasih banyak. Tetap semangat, salam, dan bahagia.